Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Dan sebelum saya menyapa narasumber yang sudah hadir di studio AFB TV Kupang, saya mau sapa untuk Anda. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas aktivitas Anda di pagi ini. Dan sambil menjalankan tugas pagi Anda, jangan lupa sarapan pagi terlebih dahulu. Baik, pemirsa, di obrolan pagi kita akan ngobrol tentang kontribusi dari PT Flobamor terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini badan usaha milik daerah PT Flobamor. Dan sebelum saya menyapa juga narasumber yang hadir di studio, saya juga mau ingatkan buat Anda pemirsa, siaran AFB TV Kupang Anda juga bisa menyaksikan lewat streaming, lewat aplikasi Play Store. Silakan di search AFB TV Kupang. Baik, pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Budi S. Karsidin, Direktur Operasional di PT Flobamor. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi, apa kabar? Baik, baik. Baik, ini semangat pagi menyapa pemirsa obrolan pagi. Nah, ini berkaitan dengan PT Flobamor sendiri. Sebelum kita masuk ke tema pagi ini, Pak Budi, kita mau lebih dekat dengan PT Flobamor Nusa Tenggara Timur. Apa kabar? Baik. Ya, ini gerakan-gerakannya semakin kencang sekali ya. Langsung lari nih. Langsung lari, oke. Ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan provinsi sekarang, Ya. Pak Gubernur Pak Victor. Oke, Pak Budi, ini kita berbicara tentang kontribusi dari PT Flobamor sendiri selaku badan usaha milik daerah. Ya. Nah, ini berperan sangat penting sekali di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentunya juga dengan wajah yang baru. Ya. Ya, ini struktur manajemen yang baru tentunya juga dapat memberikan satu pencerahan. Artinya semuanya serba segar nih. Tentu pasti ada pelebaran dan perampingan mungkin ya. Ya ini ya Biasa. Oke. Ini seperti apa, Pak Budi? Ya, kita selaku badan usaha milik daerah punya tanggung jawab terhadap pendapatan asli daerah ya, untuk mencari pendapatan asli daerah. Ya, kita mulai dari perubahan, tentunya perlu adanya perubahan, perbaikan, pelebaran, perampingan gitu ya. Oke. Banyak yang kita lakukan. Satu tahun ini, hampir 1 tahun ya, kita sudah manajemen baru ini, banyak yang kita lakukan. Terutama pertama di core bisnisnya, perubahan di core bisnis. Kita memiliki 3 buah kapal penyeberangan, ferry. Kita mulai dari situ, banyak perubahan. Puji Tuhan, di tahun 2019 ini, 3-tiganya mendapat subsidi dari pusat. Oke. Dari pusat. Tapi tentunya itu pun tidak cukup membantu. Tidak cukup membantu. Ada yang kita harus perbaiki juga sistemnya. Kita juga sekarang sudah menggunakan e-ticket. Oke. Ya, e-ticket. Nah, itu yang kita lakukan perubahan. Nah, selain perubahan-perubahan itu, dengan pengadaan e-ticket ini sendiri, kita harapkan bisa menghindari minimal kebocoran. Oke. Kebocoran. Selain potensi untuk pendapatan baru. Gitu. Dan itu terbukti di 2019 ini, pendapatan kami meningkat, ya, 200%, bahkan sampai 300%. Oke, baik. Dengan seperti itu. Oke. Dengan keadaan seperti itu, tentunya ini gerakan cepat nih yang dilakukan oleh manajemen yang baru pada PT Flobamor sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kepemimpinan yang baru juga dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Victor. Tentunya juga punya peran yang sangat penting sekali. Kembali lagi, kolaborasi nih PT Flobamor sendiri. Nah, bagaimana juga kalau kita melihat kawasan Nusa Tenggara Timur, Pak Budi, tentunya ini gerakannya juga harus cepat nih, karena urusnya ini bukan cuma kapal saja, tapi masih banyak lagi nih. Seperti apa? Ya, diversifikasi usaha tentunya. Banyak potensi daerah yang kita angkat, kita gali, kita juga mengajak beberapa pihak gitu, untuk bisa kolaboratif, persis. Era sekarang kita butuh kerja kolaboratif gitu, supaya terjadi percepatan ya.
Nah, kita tentunya juga mengajak masyarakat di Nusa Tenggara Timur Ya. untuk mengangkat potensinya. Apa yang menjadi kendala mereka, terutama dalam pemasaran. Kami PT Flobamor Ya. siap membantu. Oke. Nah, diversifikasi usaha yang sudah kami lakukan hampir 1 tahun terakhir ini, pertama di trading ya, Oke. di peternakan, di Ya. sapi, Ya. perdagangan sapi. Hampir 1 tahun ini kita sudah mengirim kira-kira 800 ekor, ya, bekerja sama dengan BUMD Pemprov DKI Jakarta. Oke. Gitu. Kita mengirim langsung ke sana. Nanti kedepannya tentunya tidak sapi gelondongan. Kita berencana untuk pengembangan usaha di sapi ini sendiri. Lalu kedua, rumput laut. Oke. Rumput laut. Yang ketiga, kapal ikan. Kapal ikan. Lalu keempat ini kita lagi lagi berusaha memperbaiki proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau PJTKI ya, yang biasa dikenal PJTKI. Oke. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan. Tentunya ada beberapa usaha lainnya dan juga seperti trading tadinya untuk aspal dan semen. Oke, oke. Ini berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur, Ya? Oke, oke. tentunya. Baik. Nah, tentunya ini pekerjaan yang memang banyak sekali yang ditanggung oleh PT Flowamor sendiri. Baik itu tadi yang sudah disinggung ini, saya mencatat dari darat sampai laut, ya. Jadi semuanya dikerjakan. Nah, ini tentunya kekuatan dari PT Flowamor sendiri seperti apa? Ya, kekuatan. Memang kita begitu masuk, kita lakukan perampingan. Oke. Tadinya dari 3 komisaris, 3 direksi, menjadi hanya 2 komisaris dan 2 direksi. Oke. Manajemen di bawahnya masih sama dan bahkan kita lakukan perampingan. Tapi ada juga beberapa kita lakukan substitusi, pergantian dengan tenaga-tenaga baru yang lebih energik. Ini yang kita lakukan saat ini. Oke, baik. Dengan perampingan tadi dan kembali lagi ini soal kebutuhan dari Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, ini sebagai badan usaha milik daerah sendiri, Pak Budi, tentunya juga kerja keras dari teman-teman di PT Flowamor sendiri. Nah, baik itu dari peternakan, kelautan perikanan, terus mengurus lagi tentang PJTKI, apalagi sekarang ini Nusa Tenggara Timur masih terus ya menjadi sorotan berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini kembali lagi dari PT Flowamor sendiri, kebutuhan yang mungkin ini yang paling utama mungkin ya, yang sekarang ini yang paling dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Yang paling dibutuhkan oleh PT Flowamor ya. Ya, kita sebenarnya ingin membantu mengangkat potensi daerah sangat besar, terutama di sumber daya yang ada. Nah, kehadiran BUMD bedanya dengan swasta. Itu kita hadir yang ada permasalahan ekonomi dan sosial ekonomi. Kalau hanya ada permasalahan ekonomi, saya pikir swasta cukup. Tapi hadir kita ada permasalahan antara ekonomi dan sosial. Dua ini harus hadir. Itu BUMD harus hadir di situ. Nah, kita coba menengahi, terutama contoh praktek-praktek yang ada di masyarakat, permasalahan contoh perdagangan, komoditi yang ada, komoditi. Kalau hanya tidak ada peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, berarti kami harus hadir. Kami harus hadir. Hadirnya kami bukan untuk mematikan pihak swasta juga, tapi untuk memperbaiki tata niaga yang ada, tentunya keberpihakannya terhadap masyarakat, kesejahteraan. Seperti contoh perdagangan, kita yang pernah kita garap ya, tentang kelor. Kelor. Swasta mungkin ada yang sudah jalan, tapi apakah sudah berdampak terhadap masyarakat? Tidak. Nah, kami hadir, kami
identifikasi permasalahannya, potensinya. Walaupun pada akhirnya kami duduk sebagai off-taker, tapi kita ingin tahu dari hulu sampai ke hilir. Kita ikut campur. Bahkan kami berhasil menemukan pasar, contoh yang permintaannya per bulan itu sampai 20 ton. 20 ton per bulan. Tetapi apakah masyarakat sudah siap? Nah, ini kita harus turun ke bawah. Bekerja sama dengan instansi pemerintahan, berbagai pihak, kelompok tani, dan juga masyarakat. Memberikan pengetahuan bagaimana supaya ini nantinya bisa di off-take dengan harga yang bagus, dan keuntungan atau margin yang ada, kita akan share lebih banyak pada mereka. Oke, baik. Ini persoalannya sangat banyak sekali ya, yang ditanggung juga oleh PT Flowbamor sendiri. Artinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini permasalahan tentang sosial ekonomi. Ya, ini bagaimana juga kita bisa mensosialisasikan yang lebih baik lagi. Artinya ini apakah informasi mungkin ya? Iya, persis. Informasi dan data, ini kami kesulitan, kami kesulitannya di situ. Bagaimana mendapat informasi dan data yang seakurat mungkin yang bisa kami kolek. Ya. Oleh karena itu, dengan kehadiran media ini mungkin bisa membantu. Kami PT Flowbamor sangat terbuka untuk membantu masyarakat yang kesulitan, terutama dalam segi pemasaran, untuk mempromosikan produk mereka, seperti banyak potensi, terutama di sumber daya alam ya, seperti kopi yang terkenal terhadap NTT, atau apa saja. Sangat banyak tentunya. Sangat banyak. Kalau kita berbicara soal Nusa Tenggara, ini keunggulan-keunggulan ya, ini berkaitan dengan alam, ya, sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur ini sangat potensial sekali, sangat banyak. Jadi dalam artian bahwa bukan kita kekurangan, tetapi sangat banyak. Kembali lagi bagaimana SDM-nya. Nah, ini nih kerja keras juga. Jadi semuanya PT Flowbamor nih. Kami siap membantu. Oke. Baik. Nanti kita juga bakal tanya lagi, ini bagaimana juga kolaborasi di daerah-daerah tentunya. Nah, ini menjadi kekuatan juga untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur, berkaitan juga sebagai badan usaha milik daerah. Tetapi untuk Anda juga pemirsa yang baru bergabung, kita akan kembali lagi masih bersama dengan Pak Budi Karsidin, Direktur Operasional pada PT Flowbamor Nusa Tenggara Timur. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV. Di telepon rumah, nonton TV di pause, di rewind, di playback, internetan super cepat, jadikan rumahmu smart home yang hebat. Hanya IndiHome yang bisa, hanya IndiHome.
Baik, kita kembali di obrolan pagi, masih berbicara tentang kontribusi PT Flobamor terhadap PAD atau pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur. Pak Budi, ini kita sudah berbicara baik itu tentang bagaimana juga keluh kesah yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dan juga ini tidak lepas juga peran penting untuk pembangunan daerah tercipta kita Nusa Tenggara Timur ini kabupaten kota. Ya. Nah, ini seperti apa PT Flobamor? Untuk kabupaten kota secara keseluruhan NTT, ya dengan potensi yang ada dan pengembangan usaha yang kami punya, kami berharap dengan keterbatasan yang kami miliki saat ini, kedepannya apa yang usaha yang sudah kami rintis di tahun ini kita bisa berlari lebih kencang di tahun depan. Ini gitu. terbatas ya? Ya. Dengan keterbatasan sekarang. Keterbatasan. Kenapa saya bilang keterbatasan? Karena mohon maaf, kami mulai di pertengahan tahun start dari bisa dikatakan mulai dari minus tanpa ada penyertaan modal dari pemerintah provinsi, tanpa ada pinjaman dari bank. Kita hanya kolaboratif bekerja sama dengan pihak swasta. Kita hanya menjanjikan nama besar kami, memperbaiki reputasi, menjanjikan kepada pasar, itu yang kami lakukan. Dan terbukti ya? Iya, dan kawinkan. Dan terbukti bahwa ini bisa berjalan. Artinya, pasar sendiri percaya terhadap NTT. Respon yang positif, pemerintahan yang baru sangat membantu, mendorong kami untuk berdiri di depan, maju ke depan. Kita berhadapan dengan pelaku bisnis, dan itu yang sangat membantu kami untuk memulai ini. Kami berharap bahwa tahun depan ini kami bisa berlari. Oke, Ya. lebih cepat lagi ya? Lebih cepat lagi. Dari sekarang. Lebih cepat lagi. Kalau yang sekarang ini apa sih yang sementara berjalan? Ya. Dan juga mungkin untuk tahun depannya, Ya. nyambung ke tahun depannya. Ya. Yang nyambung ke tahun depan, yang potensi yang tadi sudah saya sebutkan sejak awal, ini kita coba pertahankan dan ekspansi lebih agresif lagi di core bisnis kami di 3 kapal ini. Kami berharap bahwa tahun depan kita mungkin bisa menambah kapal, ya, menambah kapal untuk pelayanan, karena tahu bahwa provinsi kami provinsi kepulauan, transportasi ini sangat penting, udara sudah terbentuk, laut ini sendiri masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk selain pergerakan manusia juga barang logistik. Seperti diketahui juga sekarang di penerbangan untuk pengiriman barang atau kargo itu sangat mahal ya. Oke. Jadi kami juga diuntungkan. Iya, kami juga merupakan opsi dan diuntungkan. Nah, kami berharap bahwa dengan kebijakan yang ada ini kita harus ambil peluang ini, menangkap peluang ini untuk kita ekspansi ke depannya. Oke. Nah, selain itu yang diversifikasi usaha lain ini kami perkuat di perdagangan sapi. Provinsi DKI masih sangat butuh, permintaan mereka melampaui dari apa yang kami supply selama ini. Bahkan ada permintaan dari provinsi-provinsi lain ya, untuk potensi rumput laut, kapal ikan, PJTKI, untuk internal sendiri, untuk infrastruktur kita, semen dan aspal ini juga kami push untuk tahun depan lebih baik lagi. Oke. Karena itu sekarang juga artinya ini perkembangan Nusa Tenggara Timur ini juga kembali lagi tidak berjalan tapi sementara berlari. Iya. Ya, sementara berlari dan terus berlari. Baik, ini mengejar ketertinggalan. Dan juga berkaitan juga, ya menarik sekali. Tadi disinggung soal kapal nih. Iya. Minimal berapa kapal sih Pak? Sekarang kita punya tiga. Ya. Cuman efisiennya, efektifnya, kalau kita bicara efektif dan efisien, kami minimum target, kalau dari saya selaku direktur operasional, ditanya Jadi, tentang ini, curhat ya? Curhat nih. Untuk supaya bisa saling menutupi, saling subsidi dan menguntungkan 10. 10. Iya, 10.
kebutuhan dari kebutuhan provinsi ya. Sekarang kita hanya punya 2 operator di penyeberangan, kami dan ASDP. ASDP sendiri hanya memiliki 8, Ya, kami 3, berarti 11. masih Sangat kurang, masih sangat kurang. karena memang daerah kepulauan. Iya. Baik, soal kebutuhan dan juga ini soal berkaitan kembali sosial ekonomi. Ya, ini berbicara soal ekonomi nih. Jadi perkembangan juga semakin cepat sekali. Tetapi kembali lagi soal masing-masing daerah dengan kebutuhannya masing-masing juga. Iya. Kebutuhannya masing-masing. Ini dari kacamata PT Flowamar sendiri melihatnya seperti apa? Ya, ini masuk nih dengan PT Flowamar sendiri soal kebutuhan. Kaitannya juga kembali lagi soal pendapatan. Ya, bicara tentang kebutuhan dalam provinsi, kita lihat kita bisa saling cross subsidi ya, maksudnya antar provinsi kebutuhannya. Ada yang surplus, ada yang defisit. Ya. Nah ini bisa dikawinkan dari komoditi sendiri. Katakan seperti itu. Mana yang kabupaten mana yang memiliki surplus atas komoditinya, mana yang membutuhkan, bisa saling subsidi. Jadi kita trading saja internal di dalam provinsi itu sudah bisa sangat membantu. Selain cost-nya kecil dan kita tidak perlu ngambil dari luar. Iya. Nah, kalau yang dilihat Iya. Sekarang ini seperti apa? Nah, ini dari potensi yang ada, tadi saya bicara tentang potensi, tapi saya juga tadi sempat singgung terhadap kendala yang ada. Nah, kendala kami hanya kebutuhan informasi dan data. Nah, koordinasi kami memang kita harus perbaiki. Kita berharap bahwa pemerintah provinsi juga bisa membantu ini untuk bisa kita duduk dalam satu media komunikasi untuk sharing informasi dan mengkawinkan. Nah, pemerintah provinsi sendiri juga sebenarnya sudah tahu tentang ini. Sekarang lagi dibentuk namanya Forum Masyarakat Ekonomi NTT atau MI NTT. Nah, kami berharap dengan MI NTT ini bisa menjawab kendala yang kami miliki dan mengangkat potensi yang ada dalam provinsi. Kami optimis sampai akhir tahun ini semua ini bisa terbentuk, teridentifikasi. Tahun depan itu kita bisa berlari lebih kencang. Oke, baik. Ini berkaitan kembali lagi soal bagaimana kerjasama yang baik dalam bidang informasi. Ya. Nah, ini informasi dari setiap daerah, dari oleh dan untuk kita, dan juga kembali lagi ini soal peluang. Kalau kita mau lihat juga keberadaan Nusa Tenggara Timur sangat strategis sekali, Pak Budi. Ada 2 negara nih yang mengapit, Australia, Timor Leste. Seperti apa? Ya, benar sekali. Kita provinsi NTT ini letak geografis sangat strategis. Baratnya ada Bali dan Jawa, timurnya ada Timor Leste, Maluku, Papua, utaranya ada Sulawesi, selatan ada Australia. Bahkan, nah ini potensi sangat besar. Ini kita harus bisa gali, angkat dan sinergikan. Selain letak yang strategis ini, potensi di dalam kita sendiri ini bisa menarik mereka. Artinya kembali lagi soal bagaimana kita siap atau tidak siapnya, Ya. ya, kekuatan, dan juga ini kembali lagi bagaimana juga kontribusi yang baik juga, artinya kerjasama yang baik juga bersama dengan PT Flowamar selaku badan usaha milik daerah sendiri untuk Nusa Tenggara Timur lebih baik lagi. Ya. Nah, yang berikut lagi Pak Budi, ini berkaitan tahun depan Ya. PT Flowamar berlari lebih kencang. Ini targetnya apa sih? Mau naik lagi lebih dari 1,5 atau? Tentu. Target kita dari pimpinan saja, dari pemegang saham sudah menargetkan tinggi gitu. Walaupun tahu bahwa kami start dari minus, target kita. Tetapi awal yang baik ya. Ya. Ya, ini semuanya berpikir positif. Kami
berharap bahwa dengan kolaborasi yang ada, potensi yang ada, kita bisa achieve target yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Dan tentunya kami meminta dukungan dari masyarakat NTT sendiri, bahwa kita ingin rebranding, rebranding, reimage Flowbamor ini sendiri. Kita juga perlu menginformasikan ini keberadaan, eksistensi PT Flowbamor di provinsi ini. Ini adalah peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kerakyatan yang ada. Iya, usahanya sangat banyak sekali. Apalagi sekarang ini yang lebih tren di Nusa Tenggara Timur sendiri mencintai akan produk lokal kain tenun. Iya. Ya, dan kaitannya juga pariwisata. Nah ini nih PT Flowbamor, tantangan juga nih kapalnya. Oke, baik. Dan yang berikut lagi ini juga dari segmen akhir dari obrolan pagi kita, Pak Budi. Tentunya juga banyak informasi yang diberikan juga oleh PT Flowbamor. Mungkin beberapa yang mungkin mau disampaikan juga oleh PT Flowbamor untuk pemirsa. Ya. Sekali lagi untuk para pemirsa AFB TV, terima kasih Pak Dev dan teman-teman. Ini kesempatan yang mulia bagi kami untuk sekali lagi memperkenalkan diri, bahwa PT Flowbamor ini ada di provinsi, adalah milik masyarakat provinsi NTT sendiri. Kami mengajak untuk bekerja sama dengan masyarakat ekonomi NTT. Kita bekerja sama untuk membangun NTT, mengangkat potensi yang ada. Mari kita selesaikan permasalahan sosial yang ada dan mengangkat potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Kami berharap bahwa kedepannya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Keuntungan dari PT Flowbamor itu akan disisihkan sesuai aturan sebagai pendapatan asli daerah. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi keuntungan PT Flowbamor adalah keuntungan provinsi sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi sudah memberikan informasi juga untuk kita dan untuk pemirsa juga yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Bagaimana juga ini dari PT Flowbamor sendiri sudah memberikan artinya kontribusi yang sangat baik sekali dan juga kerja keras dan target juga lebih tinggi lagi di tahun yang akan datang dan terus semakin tinggi ya. Tetapi jangan lupa juga lihat ke belakang sedikit saja. Oh iya. Ya, baik. Tentu saja. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Budi sudah memberikan informasi dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami di obrolan pagi. Semoga tema kita pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membangun Nusa Tenggara Timur itu lebih baik lah. Ya, dari oleh dan untuk kita. Saya David Plaikol, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Sampai jumpa.